Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kedatangan hari akhirat, dan banyak zikir kepada Allah. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 21. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga memungkinkan kita untuk bisa hadir kembali di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tanggal 12 Rabiul Awal, insyaallah besok, mengingatkan kita kepada peristiwa lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa waktu lahirnya beliau ini disebut juga dengan masa jahiliyah. Di dalam bahasa kita, jahiliyah itu bodoh. Apakah mereka memang bodoh dalam kehidupannya? Tidak juga. Banyak hal-hal yang sudah mereka lakukan yang harus punya ilmu teknik yang tinggi. Kenapa dikatakan masa jahiliyah pada masa itu? Pengakuan salah seorang orang yang hidup di masa itu ialah, kenapa kami dikatakan orang jahiliyah? Yang pertama ialah nahnu na'budul asnam. Karena kami ini menyembah berhala, menyembah patung. Padahal patung dan berhala itu dibuat oleh mereka sendiri, yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun juga mudarat. Menolong dirinya sendiri tidak bisa, apalagi orang lain. Itulah yang mereka sembah. Itulah yang mereka agung-agungkan. Itulah yang mereka puja-puja. Dan kepada itulah mereka menggantungkan harapan dalam kehidupan ini. Ini salah satu pengakuan dari orang yang hidup pada masa itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang ada yang mengatakan masa kita sekarang adalah jahiliyah modern.
Apakah memang seperti itu? Mungkin saja. Kalau dulu orang menyembah berhala, dia yang membuat sendiri, kemudian dia mengagung-agungkan dan menyembahnya, itu yang mereka sembah. Kepada berhala itu mereka minta tolong, menggantungkan harapan di masa-masa yang akan datang. Mungkin sekarang bukan menyembah berhala, tapi adalah telah mengagungkan materi keduniaan ini, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan ialah bagaimana mendapatkan materi yang banyak, bagaimana mendapatkan kekayaan yang banyak, bagaimana mendapatkan jabatan yang tinggi dan yang lain sebagainya. Ada orang yang hanya mengagung-agungkan masalah materi yang seperti ini, sehingga dia mengatakan dengan materi yang banyak bisa segala sesuatunya. Maka mereka tidak lagi mengagungkan Allah. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu ialah cintanya, kasihnya, mengagungkannya adalah lebih dari yang lain. Jadi tidak ada yang kita cintai, yang kita agungkan, tempat kita bermohon, minta tolong dan sebagainya, kecuali hanya kepada Allah. Tetapi kalau ada yang lain, makhluk, itu yang diagungkan, itu yang dipuja-puja, itu yang menjadi satu kebanggaan dalam hidup, maka berarti sudah berpindah keagungan bukan lagi kepada Allah, tetapi adalah kepada materi dunia ini. Artinya apa? Hampir sama saja dengan orang masa jahiliyah dulu. Siapa yang tahu itu adalah pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian yang kedua, kenapa mereka dikatakan masa jahiliyah ketika itu? Nahnu na'kulul maitah. Kami ini orang yang pemakan bangkai, memakan yang haram. Di dalam syariat agama kita, sesuatu yang disembelih bukan karena dengan nama Allah, maka hukumnya adalah haram. Apalagi kalau sudah menjadi bangkai, hukumnya adalah haram untuk dimakan. Bagi mereka tidak ada masalah seperti itu, sehingga mereka memakan apa saja. Apakah binatang yang diharamkan atau yang tidak diharamkan? Apakah dengan cara sembelih yang baik atau tidak? Inilah yang mereka konsumsi di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dikatakan orang jahiliyah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian unsur yang ketiga ialah karena kami sering mudah memutuskan hubungan silaturahim, memutus hubungan persaudaraan karena masalah yang kecil saja bisa terjadi perang saudara. Masalah anak kelegelnya diganggu oleh kabilah lain, bisa terjadi perang antar kabilah, antar suku. Ini yang terjadi pada masa jahiliyah itu, sehingga mengakibatkan putusnya hubungan silaturahim, putusnya hubungan persaudaraan. Di dalam agama kita diwajibkan untuk menjalin hubungan persaudaraan,
mulai dari keluarga kita sendiri, satu agama ukhuwah Islamiyah, satu kita penduduk dari suatu negara ukhuwah wataniyah. Kemudian lebih luas lagi ialah ukhuwah basyariyah. Sesama kita manusia wajib hukumnya menjaga hubungan silaturahim itu. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya 3 faktor ini, kenapa mereka dikatakan orang jahiliyah ketika itu? Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita betul-betul menyembah hanya kepada Allah? Sudahkah kita memakan semuanya yang halal? Atau juga memakan barangkali harta yang kita ambil orang lain yang punya, tetapi dengan cara yang tidak halal? Orang yang melakukan korupsi itu tidak halal, haram hukumnya memakan hasil yang seperti itu. Sudahkah kita hubungkan silaturahmi di antara kita? Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal, teman-temannya, saudara-saudaranya, kita masih disuruh menghubungkan silaturahmi dengan mereka. Dan itu juga adalah merupakan bakti kita kepada orang tua kita walaupun dia sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah sedikit yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.